Joan Mir akui lebih percaya diri hadapi MotoGP 2020. Pembalap Suzuki X-Star, Joan Mir, mengaku percaya diri untuk tampil lebih baik di MotoGP 2020. Rider asal Spanyol itu pun berambisi untuk memberikan hasil terbaik untuk pabrikan asal Jepang pada musim ini. Meski terbilang sebagai pembalap baru di kelas utama, Mir berharap dirinya bisa segera bersaing dengan rider dari pabrikan lain. Untuk mencapai titik itu, Mir berharap tak ragu melihat Rins sebagai lawan terdekatnya. Mir merasa dirinya sudah jauh lebih memahami motor Suzuki. Untuk itu, pembalap asal Spanyol tersebut berharap tim tidak pilih kasih dan memberikan perlakuan yang sama antara dirinya dengan Rins. Sudah jelas, tahun lalu Alex adalah rider nomor 1 dan saya adalah debutan. Kini, saya rasa tidak lagi begitu. Dan saya rasa Suzuki juga tak berpikir demikian. Kami ingin membawa Suzuki ke papan atas, mengulang sukses Kevin Shawn. Saya harap bisa menyamai level Alex Rins karena kami bisa saling memotivasi dan mengembangkan motor kami, kata Joan Mir. Sementara berbicara mengenai kontrak barunya di Suzuki, Joan Mir mengaku sudah lama mengetahuinya. Sang manajer juga menyarankan agar ia bertahan ketimbang memilih mencari tim baru untuk musim depan. Saya sudah tahu soal perpanjangan kontrak ini selama berbulan-bulan. Manajer saya dapat tawaran lain, tetapi saya tak bicara dengan mereka. Mengganti motor berarti menghabiskan 1 tahun lagi untuk beradaptasi dan saya tidak mau buang-buang waktu untuk itu lagi. Tutup Joan Mir. Quartararo harap Malaysia jadi balapan penutup MotoGP 2020. Kalender balap MotoGP 2020 yang berisi 13 seri sudah dirilis Dorna Sport pekan lalu. Seluruh balapan memang terpusat di Eropa, tetapi masih ada kemungkinan balapan digelar di luar benua biru. Fabio Quartararo berharap seri terakhir bisa digelar di sirkuit internasional Sepang Selangor, Malaysia. Dorna Sport memang belum menutup kemungkinan untuk menggelar balapan di luar Eropa. Keputusan soal 5 balapan terhisah di luar Eropa, yakni Amerika Serikat, Australia, Argentina, Malaysia, dan Thailand, akan diambil pada awal Juli 2020. Berkaca pada jadwal baru, 5 balapan tersebut paling cepat digelar pada 29 November 2020. Dorna Sport sendiri sejak awal pandemi virus corona membuka kans menggelar lomba hingga Desember mendatang. Ada kemungkinan pula tidak semua dari 5 seri itu digelar. Tim Petronas Yamaha SRT sendiri berharap MotoGP Malaysia 2020 dapat digelar dan dimasukkan kalender balap. Sang rider Fabio Quartararo bahkan ingin sirkuit internasional Sepang menjadi tuan rumah balapan pamungkas yang biasanya menjadi milik Valencia. Jika kami bisa menutup tahun ini dengan balapan di kandang tim Petronas Yamaha SRT di Malaysia, itu akan menjadi bonus ekstra untuk sebuah permulaan tahun yang benar-benar sulit, kata Fabio Quartararo. Keinginan pembalap asal Prancis itu memang bisa saja terwujud. Namun, perlu diingat bahwa kawasan Asia pada November hingga Desember biasanya memasuki musim penghujan, terutama yang berada di kawasan tropis seperti Malaysia. Cuaca juga menjadi perhatian tersendiri bagi Dorna Sport karena berpotensi membahayakan keselamatan pembalap MotoGP. Danilo Petrucci setuju gabung KTM di MotoGP 2021. Danilo Petrucci baru saja mendatangi markas KTM di Manderving, Austria bersama manajernya, yakni Alberto Ferrani. Menurut pernyataan Ferrani, Petrucci mengaku sangat senang usai menyambangi tempat diproduksinya motor RC16 tersebut. Bahkan, Ferrani mengaku dirinya dan Petrucci sangat terpukau ketika tiba dan melihat fasilitas yang dimiliki oleh tim yang baru bergabung di MotoGP pada musim 2017 tersebut. Banyak hal yang di luar ekspektasi mereka dan semua itu justru membuat Petrucci semakin mantap untuk bergabung dengan KTM di MotoGP 2021. Akan tetapi, keinginan Petrucci itu tak akan pernah terjadi jika saja KTM tak tertarik dengannya. Karena itu, Ferrani mengatakan bahwa Petrucci tinggal menunggu bagaimana keputusan KTM ke depannya. Salah satu yang pasti,
Petrucci sangat tertarik dengan KTM, yang bisa diartikan bahwa ia setuju membela tim pabrikan asal Austria tersebut di MotoGP 2021. Kami sudah melihat segalanya saat berada di markas KTM. Fasilitas yang mereka miliki benar-benar luar biasa. Semua harapan kami terlampaui. Jadi, untuk sekarang ini, kami hanya bisa menunggu bagaimana keputusan KTM selanjutnya. Dari sisi Danilo, saya bisa mengatakan dia merasa sangat senang kemarin karena KTM adalah perusahaan yang besar dan kuat. Saya bisa melihat mereka memiliki potensi untuk mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Jika kami bisa bergabung dengan proyek mereka di masa depan, maka saat ini adalah waktu yang tepat untuk bekerja sama dengan mereka, kata Alberto Ferrani. Marc Marquez diprediksi hanya akan bertahan selama 2 tahun di Honda. Teka-teki masa depan Marc Marquez di Honda menjadi pertanyaan besar usai tim pabrikan itu mempermainkan Alex Marquez. Beberapa waktu lalu, tim pabrikan Honda menyatakan minatnya untuk mendatangkan Pol Espargaro sebagai rekan setim Marc Marquez. Padahal sebelumnya Honda telah mengontrak Alex Marquez yang notabene merupakan adik kandung dari Marc Marquez. Jika Pol Espargaro benar-benar bergabung, kursi yang baru saja didapatkan Alex Marquez bisa saja tergeser. Bahkan, dari beberapa rumor yang beredar, rider asal Spanyol itu hanya akan menjalani peran 1 tahun sebagai rekan setim Marc Marquez. Sampai akhirnya, banyak muncul spekulasi kalau Marc Marquez seolah tak akan terima perlakuan Honda kepada adiknya. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu bahkan akan mengevaluasi kontrak eksklusif dengan Honda yang baru saja ditandatangani selama 4 tahun ke depan. Sebagai informasi, salah satu faktor yang membuat Marc Marquez menandatangani kontrak baru karena adanya Alex Marquez. Melihat kondisi ini, mantan manajer Valentino Rossi Carlo Pernat ikut angkat bicara. Sejujurnya, saya tidak ingin bersama dengan Puig ketika pertama kali dia bertemu Marquez bersaudara di garasi, kata Carlo Pernat. Pria yang kini bekerja sebagai pengamat MotoGP ini juga mengatakan kondisi ini akan memunculkan konsekuensi besar. Saya khawatir bencana besar bisa terjadi di Honda. Anda dapat menyentuh segalanya kecuali Marc, tambah Carlo Pernat. Salah satu yang menjadi perhatian besar Pernat adalah soal kontrak Marquez yang baru diperpanjang selama 4 tahun. Pasti akan ada 1000 klausa dalam kontrak Marc, tetapi fakta seperti itu kelalaian terhadapnya. Saya tidak tahu apakah itu akan berlanjut dengan Honda selama 4 tahun. Menurut saya, itu akan menjadi 2 tahun dan akan hilang, kata Carlo Pernat. Berbeda dengan kasus sang kakak, Carlo Pernat menyebut Alex Marquez tak perlu khawatir dengan masa depannya di MotoGP. Menurutnya, Alex Marquez bisa saja pergi ke tim satelit Ducati, yakni Pramac Racing, dengan metode prakontrak. Latihan Valentino Rossi di Mugello dirahasiakan. Meski sirkuit Mugello Italia telah resmi membatalkan penyelenggaraan balapan MotoGP musim ini, bukan berarti mereka menutup fasilitasnya untuk para pembalap. Valentino Rossi dan anak-anak didiknya di VR46 Rider Academy pun berlatih di sana pada Kamis 18 Juni 2020. Mugello batal mencapai kesepakatan dengan Dorna Sport untuk menggelar MotoGP musim ini akibat pandemi virus corona, sehingga tak akan ada Grand Prix Italia untuk musim 2020. Atas alasan ini, Grand Prix San Marino dan Grand Prix Emilia-Romagna yang sama-sama digelar di Misano diharapkan mengobati kerinduan fans Italia pada MotoGP kali ini. Rossi sendiri biasanya berlatih di sirkuit Misano dengan VR46 Rider Academy di atas motor-motor Superbike dan Supersport. Namun kali ini memutuskan latihan selama sehari di Mugello sebagai variasi dalam program latihan mereka menjelang balapan pertama di Jerez, Spanyol pada 17 sampai 19 Juli nanti. Uniknya, sesi latihan di Mugello ini sengaja dirahasiakan oleh Rossi dan VR46 Management. Langkah ini dilakukan demi menghindari penggemar untuk datang ke Mugello demi menonton Rossi dan agar anjuran physical distancing tetap ditaati. Hal ini pun terbukti dari foto-foto aksi mereka di Mugello yang baru dipublikasi di media sosial VR46 Rider Academy beberapa jam
setelah program latihan tersebut selesai dijalankan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.